Selamat pagi, perkenalkan nama saya Imade Agus Putrawan. Saya merupakan salah satu staf dosen di jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Bali. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mengenai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mengenai proses, delivery, interaction, dan assessment dari salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mesin-mesin konversi energi, di mana pembahasannya akan mencakup yang pertama, deskripsi mata kuliah, yang kedua, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yang ketiga, sistem pembelajaran atau mode perkuliahan, yang keempat, materi pembelajaran, yang kelima, membahas metode pembelajaran, yang keenam, sistem penilaian, dan yang ketujuh akan menayangkan video proses pengajaran. Mata kuliah mesin-mesin konversi energi merupakan mata kuliah yang diberikan pada semester genap tahun 2021-2022. Mata kuliah ini mempunyai kode MKU 42112 yang berbobot 2 SKS yang dibebankan pada mahasiswa semester 4. Mata kuliah mesin-mesin konversi energi mempunyai mata kuliah prasyarat, yaitu harus lulus pada mata kuliah termodinamika teknik, mekanika fluida, dan mata kuliah perpindahan panas, di mana pada mata kuliah mesin-mesin konversi energi ini berjalan paralel dengan mata kuliah praktek mesin-mesin konversi energi, sehingga kedua rumpun atau kedua jenis mata kuliah ini berjalan secara beriringan atau berbarengan. Selanjutnya, saya menjelaskan mengenai deskripsi mata kuliah, di mana pada mata kuliah mesin-mesin konversi energi fokus pada penjelasan. Yang pertama, prinsip kerja dan dasar-dasar mesin konversi energi. Yang kedua, membahas mengenai bahan bakar dan jenis-jenisnya. Yang ketiga, akan membahas mengenai mesin-mesin konversi energi, khususnya di dalam dunia industri yang mencakup pompa, kompresor, motor bakar, mesin pendingin, dan pembangkit daya. Kemudian, pada mata kuliah ini juga membahas mengenai potensi pengembangan energi terbarukan. Sehingga, setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu untuk menerapkan ilmu mesin konversi energi dalam bidang pemanfaatan serta rekayasa energi dan dapat melakukan perawatan mesin-mesin industri. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK dari mata kuliah mesin-mesin konversi energi ini mencakup yang pertama, CPMK yang pertama adalah menguasai dan memahami konsep analisis energi serta konsep mesin-mesin energi. CPMK yang kedua, mampu memahami, menganalisa dan menghitung sistem pembangkit daya, motor bakar, pompa dan kompresor, sistem refrigerasi serta konservasi energi melalui transformasi sumber energi. CPMK yang ketiga, mampu menjelaskan prinsip kerja mesin-mesin konversi energi, serta aplikasi maupun teknik perawatannya di industri. Dan CPMK yang keempat, yaitu memiliki kemampuan berpikir kritis mengenai potensi dan pemanfaatan sumber-sumber energi alternatif. Selanjutnya, materi perkuliahan pada mata kuliah mesin-mesin konversi energi ini dibagi menjadi 16 kali pertemuan yang mencakup materi pertama yaitu bahas mengenai jenis energi dan pengelompokan mesin-mesin konversi energi. Pada mata kuliah ini, mahasiswa akan dijelaskan berbagai jenis sumber energi serta pengelompokan dari alat pengkonversi energi tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan potensi sumber energi dan pemanfaatannya. Materi ketiga membahas mengenai pompa dan kompresor. Materi keempat dilanjutkan dengan sistem refrigerasi dan pengkondisian udara. Materi kelima membahas mengenai prinsip kerja dari motor bakar. Yang keenam, membahas mengenai pemanfaatan salah satu potensi energi surya yaitu melalui fotovoltaik dan juga kolektor surya. Materi ketujuh membahas mengenai bahan bakar dan teknik pembakaran.
Materi ke-8 membahas mengenai sistem pembangkit daya dan alternatif lain. Dan materi yang ke-9 membahas mengenai rekayasa pemanfaatan energi dari sumber energi baru. Sistem pembelajaran pada mata kuliah mesin-mesin konversi energi pada fase ataupun kondisi COVID-19 yang belum sepenuhnya pulih dilakukan secara hybrid dengan komposisi tatap muka secara luring 70% dan tatap layar secara daring sebesar 30%. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proses dari Delivery, Interaction, dan Assessment atau DIA pada mata kuliah mesin-mesin konversi energi. Di mana yang pertama yaitu Delivery dengan menggunakan metode pembelajaran yang pertama dengan metode ceramah. Pada metode ceramah ini dilengkapi dengan textbooks maupun bahan ajar dan juga diktat yang akan dibuat menarik dengan melibatkan small group discussion, kemudian role play simulation, dan juga collaborative learning. Kemudian, metode pembelajaran yang kedua menggunakan model project-based learning, di mana mahasiswa nantinya akan diberikan tugas mengenai membuat sebuah mini project tentang potensi sumber energi serta pemanfaatan energi baru terbarukan. Proses interaksi dengan mahasiswa dilakukan melalui dua cara. Yang pertama yaitu secara sinkronus. Pada proses sinkronus ini dapat dilakukan secara luring, tatap muka langsung, diskusi berkelompok, maupun proses pembimbingan langsung di bengkel maupun workshop. Kemudian interaksi dengan mahasiswa secara sinkronus juga dapat dilakukan secara daring dengan menggunakan media elektronik seperti Google Meet, Zoom, Google Quizzes, dan juga memanfaatkan online simulation. Sedangkan interaksi dengan mahasiswa dengan metode asinkronus dilakukan dengan melalui e-learning, kemudian ada tugas mandiri, dan juga pemutaran video pembelajaran, serta referensi tambahan dari media sosial seperti YouTube. Sistem penilaian pada mata kuliah mesin-mesin konversi energi secara umum mencakup dua. Yang pertama adalah sistem penilaian berdasarkan tes yang terdiri dari kuis, UTS dan UAS, serta sistem penilaian yang berdasarkan pada non-tes yang mencakup kehadiran, sikap, dan keaktifan, serta tugas mandiri. Di mana sistem penilaian ini sudah tertuang pada kontrak kuliah yang sudah disampaikan pada awal perkuliahan dan sudah disepakati dengan komposisi kehadiran 10%, keaktifan pada saat presentasi 10%, ada kuis 15%, tugas atau laporan 15%, UTS 20%, dan UAS 30%. Selanjutnya saya juga menggunakan media bantu pembelajaran dengan memanfaatkan simulasi online melalui PET Laboratory. PET Laboratory ini merupakan salah satu media pembelajaran yang menyediakan simulasi mengenai salah satu proses konversi energi yang sederhana. Dalam hal ini, mahasiswa diberi kebebasan memilih sumber energi yang tersedia. Kemudian dilanjutkan dengan menentukan model atau metode konversi energinya. Dan yang ketiga yaitu menentukan pemanfaatan dari energi yang dihasilkan untuk dirubah menjadi bentuk energi lain. Sehingga dalam hal ini mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan berpikir kritis dan juga mulai untuk menganalisa di potensi sekitar untuk dapat dimanfaatkan menjadi sumber energi alternatif. Media pembelajaran yang kedua, saya juga menggunakan Google Quizzes di mana media ini memberi kemudahan dalam proses penilaian maupun pemantauan time step dari mahasiswa dalam hal pengumpulan kuis.
Sebagai bahan evaluasi pembelajaran, setiap akhir perkuliahan saya selalu memberikan kuesioner mengenai proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Kuesioner mencakup 10 item pertanyaan dengan memilih atau memberikan nilai dengan skala Likert 1 sangat kurang, 2 kurang, 4 baik, dan 5 sangat baik. Kuesioner ini juga sekaligus menjadi masukan buat saya untuk melakukan perbaikan-perbaikan pada sisi yang dianggap masih kurang pada proses pembelajaran selanjutnya. Sekian pemaparan dari proses delivery, interaction, dan assessment dari mata kuliah yang saya ampu, yaitu mesin-mesin konversi energi. Selanjutnya, saya akan memutarkan video proses pembelajaran pada mata kuliah mesin-mesin konversi energi. Jadi, kita mulai saja ya, adik-adik ya. Jadi, selamat pagi ya. Terima kasih sudah bergabung pada pagi hari ini ya. Jadi, hari ini kita akan melakukan perkuliahan maupun diskusi singkat begitu mengenai mesin-mesin konversi energi, khususnya pada rekayasa pemanfaatan energi baru terbarukan. Ya. Nah, konversi energi dan sumber energi. Barangkali adik-adik ada yang masih ingat apa itu pengertian energi? Energi yang tidak dapat diperbarui, Pak. Energi yang tidak dapat diperbarui. Oke. Kemudian, energi yang lain? Tidak dapat diperbarui dan? Dapat diciptakan atau dimusnahkan, Pak. Betul, sifat energi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan. Sehingga pengertian dari konversi energi adalah Mengubah suatu energi menjadi energi yang lain mungkin, Pak. Iya, jadi terima kasih ya, Putu Abdi ya. Jadi konversi energi adalah usaha yang dilakukan untuk merubah bentuk energi dari satu menjadi bentuk energi lain ya. Kemudian sumber energi. Apa saja sumber energi? Ada yang masih ingat untuk sumber energi? Ya, secara umum sumber energi ada dua ya. Jadi sumber energi tak terbarukan berupa energi fosil dan energi dari mineral alam, dan sumber energi terbarukan yaitu energi panas bumi, matahari, air, udara, bayu, tidal, termoelektrik juga termasuk sumber energi terbarukan. Dan yang paling penting adalah sumber energi dari biomasa. Nah, target pemerintah adalah 22,5% dari produksi energi baru terbarukan itu terjadi pada tahun 2025. Nah, di sini ada 3 model siklus dari konversi energi ya. Yang pertama adalah karbon positif. Jadi karbon positif ini adalah pembakaran bahan bakar fosil yang akan membuat kandungan gas terutama CO2 di atmosfer meningkat. Contohnya tentu untuk tipe karbon positif ini adalah hasil dari pembakaran atau konversi energi dari bahan bakar fosil ya. Contohnya pada batu bara, gas maupun minyak bumi. Nah, ini akan berdampak pada karbon positif atau penyumbang karbon CO2 ke atmosfer. Kemudian yang kedua adalah karbon netral. Jadi salah satu model konversi energi yang tidak berakibat pada peningkatan maupun penurunan kadar karbon. Nah, contoh konversinya adalah mengkonversi dari bahan-bahan yang berasal dari biomasa alam. Contohnya dari tumbuhan, kemudian dibentuk briket pelet untuk bahan bakar, kemudian dilakukan proses pembakaran dan dilepaskan kembali ke atmosfer. Nah, proses ini disebut dengan karbon netral atau tidak berdampak pada peningkatan gas CO2 di atmosfer. Kemudian yang ketiga ada karbon negatif. Jadi karbon negatif adalah karbon yang berkurang di atmosfer akibat adanya usaha-usaha. Nah, salah satunya adalah di sini penanaman tumbuhan ya, penanaman tumbuhan. Kemudian ada juga usaha seperti pembuatan carbon capture storage. Itu sudah banyak dikembangkan pada material-material
karbon aktif. Nah, melihat dari fenomena ini bahwa semakin hari itu semakin tinggi peningkatan dari karbon akibat pemanfaatan energi dari bahan bakar fosil. Nah, sehingga mari kita cermati bahwa bagaimana potensi energi dari limbah. Nah, contohnya dari limbah apa saja kira-kira potensi energi dari limbah yang bisa dikembangkan? Dimanfaatkan gasnya mungkin, Pak. Manfaatan gas. Pemanfaatan gas ya dari limbah. Jadi kalau dilihat adalah, nah ini beberapa jenis potensi energi dari limbah. Ya, yang pertama itu ada forestry crop atau sisa hasil dari hutan ya. Contohnya seperti ranting maupun pohon. Kemudian ada animal residu, itu adalah potensi energi dari kotoran ternak. Kemudian ada agriculture residue, itu potensi energi dari hasil perkebunan. Contohnya di sini adalah potensi energi dari tongkol jagung, itu banyak dimanfaatkan sebagai sumber energi baru. Kemudian ada sewage slag. Sewage slag itu adalah limbah terapung. Ini banyak dijumpai pada unit pengolahan limbah. Contohnya di BTDC di Nusa Dua, itu ada sewage slag. Itu adalah untuk pengolahan limbah dari kamar mandi hotel. Kemudian ada juga dari industri residu. Itu ada potensi biomasa dari hasil limbah pengolahan kayu. Contohnya pengolahan kayu dari produk-produk atau usaha UMKM ya, itu banyak menghasilkan potensi energi dari limbah. Kemudian yang terakhir itu adalah municipal solid waste. Nah, ini yang menjadi fokus bahwa limbah solid atau limbah padat itu menjadi permasalahan yang umum ya. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa limbah padat ini semakin hari semakin menumpuk. Masalahnya adalah limbah padat yang bercampur antara organik dan anorganik sehingga menimbulkan permasalahan yang sulit untuk diolah. Ya. Nah, kemudian dari sini kita coba menggambarkan model konversi energi ya. Jadi yang pertama itu cold conversion system atau model konversi energi secara cold atau melibatkan, dalam hal ini melibatkan biological atau melibatkan bakteri. Contohnya di sini apa yang adik-adik lihat di sini? Di dalam foto? Kotoran ternak mungkin, Pak. Ya, dalam foto itu adalah ada digester biogas. Jadi dari kotoran ternak ya. Nah, digester biogas ini sudah banyak diaplikasikan ya, yaitu di Simantri untuk menghasilkan gas. Nah, proses ini adalah proses secara biologikal, yaitu melibatkan bakteri dalam proses konversi energinya. Apa saja yang dihasilkan dari sistem biogas ini, yaitu bahwa digester biogas itu sebagai reaktor organik. Kemudian yang kedua melibatkan inokulum ya, atau bakteri anaerob. Kemudian waktu resistensi ataupun waktu pengolahan dari limbah itu kurang lebih selama 35 hari. Kemudian diperlukan proses pemurnian ya untuk apabila ingin diaplikasikan pada mesin pembakaran dalam, dan produk yang dihasilkan adalah CH4 sebesar 30-60%, CO2 sebesar 40-50%, dan 2% gas lain. Nah, ini salah satu contoh dari mesin konversi energi secara biologikal dengan melibatkan bakteri. Kemudian kita beralih ke mesin konversi energi secara hot conversion system, yaitu salah satu contohnya menggunakan pirolisis gasifikasi. Nah, di sini ada gambar atau foto dari mesin pirolisis gasifikasi yang sudah ada dan sudah eksis di Bali ya, khususnya di Munduk ini. Itu menggunakan teknologi pirolisis gasifikasi. Nah, apa itu pirolisis gasifikasi? Ya, ini menggunakan fixed bed reactor. Fixed bed reactor adalah reaktor yang fix. Jadi bahan bakar yang masuk ke dalam reaktor, ini yang paling besar adalah reaktor ya. Kemudian ada cyclone, kemudian ada gas parator, dan yang terakhir adalah heat exchanger ya. Jadi itu komponen-komponen dari
pirolisis gasifikasi. Nah, prinsip utama dari pirolisis gasifikasi ini adalah mengkondisikan proses pembakaran itu hanya dengan setengah oksigen. Jadi oksigennya hanya dikondisikan sebesar 50%. Kemudian yang ketiga adalah melibatkan panas eksternal maupun autotermal. Panas eksternal dibutuhkan pada saat mesin mulai dioperasikan. Jadi butuh penyulut untuk mengoperasikan mesin di awal, dan selanjutnya itu akan terjadi proses autotermal, yaitu proses pembakaran sendiri atau pemanasan sendiri akibat bahan bakar ataupun arang yang sudah menjadi bara, ya. Nah, ini aplikasi dari syngas, ya. Syngas itu adalah gas yang dihasilkan atau gas yang mampu bakar, ya, syngas. Ini aplikasi syngas di dalam mesin konversi energi nanti dapat diaplikasikan menjadi dua, ya. Syngas pada internal combustion engine dan aplikasi syngas pada external combustion engine. Ya, pada internal combustion engine itu adalah, kalian sudah pahami apa itu internal combustion engine? Mesin pembakaran dalam, Pak, yang Ya, internal combustion engine adalah proses pembakaran itu terjadi di dalam ruang bakar, ya. Jadi mesin pembakaran dalam. Kemudian untuk contohnya dari internal combustion engine adalah motor bakar dan juga turbin gas, ya, contoh dari internal combustion engine. Kemudian untuk external combustion engine itu adalah mesin pembakaran luar. Jadi bahan bakar itu dikonversi dulu, jadi melalui furnace maupun ketel uap, sehingga nanti menghasilkan fluida kerja untuk memutar sistem daya uap maupun turbin uap, ya. Nah, di dalam aplikasi syngas pada mesin pembakaran dalam itu dibutuhkan modifikasi apabila diaplikasikan pada mesin diesel, ya. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa modifikasi yang dilakukan pada mesin pembakaran dalam yaitu mesin diesel 4 silinder, ya. Nah, jadi gas yang dihasilkan tadi melalui proses gasifikasi pirolisis itu dimanfaatkan untuk memutar atau menggerakkan generator melalui mesin pembakaran dalam yaitu mesin diesel, ya, mesin diesel 4 silinder. Nah, ini adalah unit dari generatornya. Jadi yang sebelah kanan ini adalah mesin pembakarannya menggunakan mesin diesel, kalau tidak salah tipe L300 yang dimodifikasi. Ini adalah cerobong outputnya, dan yang hitam ini adalah intake manifold atau tempat saluran udara masuk. Kemudian di depannya ada radiator. Nah, di bagian belakang ini ada generator untuk menghasilkan listrik, ya. Nah, bagaimana modifikasi dilakukan pada intake manifold, di mana pada mesin intake manifold ini dilakukan penambahan saluran, ya. Ini penambahan saluran, di bagian kiri ini adalah saluran yang berasal dari pipa gas yang dihasilkan dari proses gasifikasi pirolisis tersebut. Nah, yang bagian atas ini adalah saluran udara dari saringan. Sehingga mesin ini bekerja murni dari gas hasil gasifikasi. Nah, di dalam modifikasi ini juga ditambahkan dengan mekanisme bukaan katup, ya. Jadi di sini ada katup di bagian atas ini untuk mengatur jumlah dari udara yang berasal dari filter. Kemudian di bawah sini juga terkoneksi dengan bukaan katup dari gas yang dihasilkan dari mesin gasifikasi tersebut. Mekanisme katup ini dihubungkan dengan governor, ya, sehingga modifikasi ini nantinya memastikan bahwa mesin tersebut dapat bekerja stabil. Nah, baik, demikian barangkali tadi salah satu potensi ataupun aplikasi dari pengembangan mesin-mesin konversi energi, sehingga diharapkan nanti adik-adik mempunyai wawasan, ya, dalam hal ini, bahwa di sekitar kita banyak sekali
potensi sumber energi yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi baru. Untuk sesi selanjutnya, ada yang mau didiskusikan terkait dari konversi energi ini? Izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Ketua Abdi ya. Nah, pada sistem biologikal itu kan kotoran ternak itu kan ditaruh tuh, Pak, Iya. untuk menghasilkan gas. Nah, berapa lama dia bisa menghasilkan gas itu, Pak? Ya, kita beralih ke tadi sistem yang cold ya, cold conversion. Nah, ini contohnya adalah cold conversion system atau menggunakan digester biogas ya. Nah, di sini waktu resistensi atau waktu tinggal itu adalah kurang lebih 35 hari. Nah, waktu substrat atau kotoran sapi itu menghasilkan gas itu kurang lebih di 15 hari. Jadi begitu masuk dia mulai bercampur dengan inokulum, selama 15 hari itu sudah mulai menghasilkan biogas. Gitu. Ya, ada yang lain lagi untuk proses atau model konversi energi yang ada di sekitar? Nah, sistem secara cold ini atau melibatkan biological ini juga sudah banyak diaplikasikan di Simantri itu ya. Jadi salah satu program pemerintah provinsi pada saat itu yaitu pembangunan Simantri di desa-desa. Jadi kurang lebih di satu desa itu ada satu buah Simantri yang dikelola oleh sebanyak 5 sampai 20 kelompok ternak. Masing-masing dari kelompok ternak ini mereka membangun sebuah dilengkapi dengan sebuah digester biogas. Jadi pemanfaatan kotoran ternak ini untuk menghasilkan gas. Mungkin Ya, ada lagi? satu, Pak. Ya, silakan, Abdi. Di mesin yang menggunakan gas itu, Pak, yang dimodifikasi. Baik. Nah, ini ya. Ya. Nah, gimana tuh perbandingan bahan bakarnya antara gas sama udaranya tuh, Pak? Iya, untuk perbandingan karena di sini adalah menggunakan gas. Gas itu adalah gas yang sudah mampu bakar ya. Jadi komposisinya adalah gas CO, kemudian ada gas metan dan ada juga hidrogen. Nah, karena dimodifikasi ini menggunakan gas sehingga komposisi dari udara itu akan menjadi lebih sedikit. Nah, disinilah fungsinya link ataupun governor untuk mengatur bukaan dari besarnya bukaan gas dan juga bukaan udara. Jadi ini berdasarkan beban. Ketika beban meningkat, itu si governor akan memerintahkan bukaan gas lebih tinggi dan bukaan udara lebih rendah. Ketika bebannya menurun, nah tentu bukaan udara lebih banyak, bukaan gas yang lebih rendah. Begitu pula kualitas gas yang menurun ya. Jadi mungkin di dalam sistem gasifikasinya pada saat bahan bakar sudah mulai habis dan baru mau memasukkan sekam padi, itu akan terjadi sedikit perbedaan kualitas gas. Nah, dari situ ya, governor ini akan mengatur kembali. Jadi komposisi antara bukaan gas dan juga bukaan udara. Dan untuk yang lain ada lagi yang mau didiskusikan? Baik, sudah cukup ya? Iya, kalau sudah cukup untuk hari ini, mungkin saya cukupkan ya dulu. Jadi terima kasih ya buat adik-adik yang sudah mengikuti perkuliahan secara tertib. Jadi semoga materi ini dapat memberikan wawasan buat kalian dalam berpikir bahwa pemanfaatan sumber energi baru di sekitar itu sangat melimpah. Sergi, gitu. Baik, saya cukupkan ya untuk hari ini. Terima kasih dan selamat pagi untuk adik-adik semua ya. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Terima kasih. Ya.